Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau kasih rekomendasi ke kalian semua, yaitu film-film Korea yang bertemakan psikopat. Wah, seperti apa itu? Dan biasanya kalau tema psikopat seperti ini banyak plot twistnya ya guys ya. Dan saya yakin ini bagus-bagus banget karena saya udah nonton. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Serta nyalain juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video dari saya. Langsung yang pertama ada Blood and Ties tahun 2013. Bagaimana jadinya apabila ayah sendiri merupakan seorang psikopat? Ya, itu yang diceritakan di film ini, di mana seorang gadis mencurigai ayahnya sendiri sebagai psikopat. Padahal ayahnya ini punya sifat yang polos dan juga suka membantu orang lain. Nah, kenapa dia bisa mencurigai ayahnya seperti itu? Ini bisa kalian tonton karena bagus banget filmnya. Next ada Manhole tahun 2014. Lubang got di tengah kota itu pasti hal biasa ya guys ya. Tapi gimana apabila di dalam lubang got tersebut tinggal seorang psikopat yang mengerikan yang suka menculik. Dan ternyata film ini menceritakan kisah tersebut, di mana tinggal seorang psikopat di dalam lubang got tersebut dan menculik para korbannya. Dan salah satu kakak yang ingin menyelamatkan adiknya pun menyelidiki, dan apakah mampu menyelamatkan adiknya tersebut? Berikutnya ada film yang terkenal banget nih, bahkan saya udah masukin ke beberapa video saya nih, yaitu Memories of Murder tahun 2003. Diceritakan cewek-cewek terbunuh di sebuah kota kecil dan beberapa detektif mencoba menyelidikinya, yaitu detektif dari kota kecil tersebut dan juga detektif dari Seoul bekerja sama. Tapi ternyata tebakan mereka ini selalu salah guys. Dan siapakah pembunuh sebenarnya? Ini film terkenal banget, jadi kalian rugi besar kalau nggak nonton film ini. Berikutnya ada VIP tahun 2017. Film yang dibintangi oleh Lee Jong Suk ini menceritakan mengenai seorang pria yang ganteng, tapi ternyata ia seorang psikopat, padahal dia adalah anak dari orang yang disegani. Dan kemudian ia pun tidak hanya melukai korbannya di satu negara, tapi di berbagai negara. Bahkan Korea Selatan dan Korea Utara pun berusaha memburunya. Ini dia VIP. Berikutnya ada film Midnight FM tahun 2010 yang dibintangi oleh So Ai. Gimana jadinya apabila seorang psikopat mengidolakan seorang penyiar radio, tapi ia berusaha untuk menyakitinya dan bahkan menyakiti keluarganya. Si penyiar radio ini pun berusaha menghadapi psikopat sambil berusaha menyelamatkan keluarganya. Ini film bagus banget, keren banget, tegang banget dari awal sampai akhir. Jadi kalian rugi besar kalau nggak nonton film ini. Meskipun udah tahun 2010 tapi nggak ada salahnya untuk kalian nonton lagi bagi yang udah nonton. Next ada film dari Lee Byung Hun. Ini film kejam banget guys. Jadi kalau kalian gak kuat dengan film-film yang kejam, jangan nonton film ini, yaitu I Saw the Devil tahun 2010. Film yang juga dibintangi oleh Choi Min Sik ini menceritakan mengenai seorang psikopat yang ternyata menyakiti istri seorang pria yang diperani oleh Lee Byung Hun ini. Dan ternyata Lee Byung Hun ini berusaha untuk membalas dendam ke psikopat tersebut, bahkan menyakitinya berkali-kali. Berikutnya judul yang hampir sama nih dengan yang tadi, yaitu Memory of a Murderer tahun 2017. Film ini bercerita mengenai seorang ayah yang ingatannya mulai memudar, di mana ia dulunya adalah seorang psikopat. Nah, kemudian ia juga menjalankan klinik hewan, dan ternyata suatu hari kliniknya kedatangan seorang yang ia curigai juga sebagai psikopat. Wah, kemudian ia pun merasa terancam dan berusaha untuk melindungi putrinya yang diperanin oleh Seol Hyun ini. Berikutnya ada Dark Figure of Crime tahun 2018. Film ini menceritakan mengenai seorang pria psikopat yang ternyata pinter banget guys. Ia mempunyai kemampuan untuk mengelabui para polisi yang menyelidikinya, bahkan membuat si polisi ini penasaran dan kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian ada seorang detektif nih yang pantang menyerah, yang berusaha untuk mengungkap kejahatannya. Nah, ini akan membuat kita bertanya-tanya nih, film membuat kita menebak-nebak. Berikutnya ada Bluebird tahun 2017.
Diceritakan mengenai seorang pria yang sudah bercerai dan dia bekerja sebagai dokter yang cuek. Ia tinggal di sebuah bangunan ya guys, dimana di bawah bangunan tersebut ditempati oleh toko daging. Dan ternyata banyak kejadian aneh dan ia mencurigai bahwa toko daging tersebut dimiliki oleh seorang psikopat yang ternyata kemungkinan membuat dari daging manusia. Wah. Dan berikutnya ada No Mercy tahun 2019 yang diperanin oleh Lee Si-young. Diceritakan mengenai seorang kakak yang membalas dendam atas adiknya yang disakiti, bahkan mengalami pelecehan. Dan kemudian pembalasan dendam si kakak ini mirip banget dengan sifat psikopat, di mana ia menghabisi para orang-orang yang menyakiti adiknya tersebut dengan cara yang sangat kejam. Ini film saya warning banget, jadi kalian akan nonton kejam banget film ini. Jadi siapin mental ya. Masih dengan judul yang sama tapi beda film, yaitu No Mercy tahun 2010. Film ini menceritakan mengenai seorang dokter forensik di mana ia memiliki reputasi tidak pernah gagal. Sampai suatu hari ditemukan seorang mayat di mana misterius banget nih siapa pembunuhnya. Dan ia beserta tim kepolisian berusaha untuk mengungkap misteri pembunuhan tersebut. Dan ternyata putrinya sendiri juga terancam nyawanya. Berikutnya ada The Caser tahun 2008. Diceritakan cewek-cewek penghibur alias cewek-cewek malam tiba-tiba hilang secara misterius. Seorang mantan detektif yang juga seorang germo ini ternyata menyelidiki kasus tersebut. Ia mulai mencurigai karena cewek-cewek tersebut hilang setelah bertemu dengan orang yang sama. Dan ia pun berusaha untuk mengejar orang tersebut, tapi banyak misteri yang belum terungkap dan malah membahayakan nyawanya. Ini dia The Caser. Next ada The Neighbors tahun 2012. Ini film setengah horor, setengah thriller ya guys. Diceritakan seorang anak yang tiba-tiba hilang dan mayatnya ditemukan di sebuah koper. Selang beberapa hari kemudian terjadi hal yang sama. Nah, kita harus menebak nih siapa pembunuhnya alias psikopat tersebut di apartemen yang mereka tinggali. Nah, film ini akan membuat kita menebak-nebak dan membuat kita penasaran. Tentunya keren banget ini film, kalian harus nonton. Next ada Black House tahun 2007. Film ini menceritakan mengenai seorang cowok yang bekerja sebagai agen asuransi. Suatu hari ia datang ke rumah kliennya dan ternyata di rumah tersebut ia menemukan seorang anak yang sudah meninggal. Ia mencurigai bahwa sang klien tersebut membunuh demi mendapatkan klaim asuransi, dan ternyata yang ia hadapi adalah seorang psikopat yang kejam yang malah membahayakan nyawanya. Ini dia Black House. Berikutnya ada The Gift Hands tahun 2013. Film ini bercerita mengenai seorang detektif yang bekerja sama dengan seorang pria muda yang diperankan oleh Kim Bum, di mana si pria muda ini memiliki kemampuan khusus. Jadi ini film fantasi ya guys ya. Dan mereka pun bekerja sama untuk mencari seorang psikopat yang terus-menerus berjatuhan korbannya. Dan hal tersebut tidak mudah guys. Dan film ini cukup memacu adrenalin kita nih. Ini dia The Gift Hands. Oke, itu dia guys film-film Korea yang berhubungan dengan psikopat. Dan tentunya saya yakin kalian semua akan suka nih dengan film-film ini. Jadi kalau ada yang belum nonton silahkan ditonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Dan apabila ada film yang mau saya rekomendasiin atau ada masukan-masukan bisa kalian tulis di kolom komentar. Tentunya dengan bahasa yang sopan ya. Oke, sekian dari saya. Thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di video saya yang lain. Bye-bye.